Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala keadaan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Yang jelas apabila kita orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian kita tertimpa musibah, yakinlah pasti musibah itu baik dari Allah untuk kita. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Dalam hadis qudsi Pak, dikatakan oleh Allah, ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya tidak. Makanya ada di antara kita nih miskinnya awet Pak. Gimana pun dia mau berusaha, dia tetap miskin. Karena miskin itu yang bagus untuk dia. Ada orang yang beres imannya kalau dia sakit. Makanya ada kita kemana-mana pun berobat tidak sembuh juga, karena sakit itu yang bagus untuk dirinya. Jadi Allah itu tidak akan pernah menganiaya hamba-hambanya. Makanya kita senantiasa disuruh bersyukur dalam kesempatan apapun. Mungkin kadang orang kan mikir juga, Bu, ya, awak ada jelas dalam keadaan musibah, disuruh juga bersyukur. Saya ambil contoh nih, Bu. Dulu di Bukit Tinggi ada bapak-bapak ini asbabnya tergelincir di kamar mandi, Pak. Koma. Dibawalah ke rumah sakit Imam Mukhtar di Bukit Tinggi. Kan itu rumah sakit stroke tuh, Pak. Keluarganya ngotot, Bu, meminta sembuh kepada Allah. Dihajarlah dengan doa. Anak-anak pesantren Parabek diundang untuk ngaji, pesantren Padang Panjang. Jadi didesaknya takdir Allah ini. Mungkin waktu itu Allah ingin memanggil bapak ini. Kemudian karena banyak yang berdoa memohon kesembuhan, seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah kalau bapak itu berpulang. Akhirnya ya, bapak itu sembuh, Pak. Tapi gila. Jadi di rumah tuh kata istrinya, Bu, habis dilepong-lepongnya kotorannya ke dinding, Pak. Nyesalah ibu tuh bagus, bapak ini mati kemarin lagi Ustaz. Nah itu kadang, Pak, kan, karena tidak terima. Jadi makanya jangan pernah kita menganggap bahwa Allah itu jahat sama kita. Aku udah rajin sholat, kenapa aku masih diperginikan sama Allah? Semua pasti baik dari Allah. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Bu, kata Rasulullah, siapa yang tidak ingin dibedakan di masa tuanya, maka jangan membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Nah artinya tidak selamanya orang tua yang tidak diacuhkan anak itu karena anaknya jahat. Bisa jadi karena orang tuanya pernah memilih kasih. Kadang memilih kasihnya ini tidak berdasarkan hal yang bagus juga, Pak. Karena anak ini banyak memberi, itu anak itu disayang. Kau datang di ke rumah macam ratu dibuat, kadang dibikinkan makan minumnya. Kalau anak yang kurang ngasihnya karena dia susah, kurang dipedulikan. Nah ini yang seperti ini nih, Pak. Ada oknum-oknum orang tua yang tidak membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Ini yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Karena ternyata apa yang dibuat orang tua itu, makanya kadang di masa tuanya anak jadi tidak mengacuhkan orang tuanya. Dan selalu yang disalahkan anak durhaka, orang tuanya tidak diacuhkannya. Jadi saya pernah melihat di Bandar Lampung, Pak, di daerah namanya itu Sidomulyo juga namanya, Pak. 21 kilo menjelang penyeberangan Merak Bakauni.
Lampung Selatan. Nah ya, Lampung Selatan. Jadi ada orang tua yang tidak diizinkan oleh anaknya masuk ke rumah, Pak. Jadi orang tuanya itu dibiarkan di teras. Tapi anehnya masyarakat diam, seolah-olah biasa aja sama masyarakat, Pak. Sebagian orang yang tidak tahu memarahi, dasar anak durhaka, yang orang tuanya datang tidak dibukakannya pintu. Rupanya apa cerita anak? Kecil saya lagi, dia nikah lagi dengan istri muda. Sejak saat itu tidak pernah menafkahi ibu saya dan diri saya. Kira-kira kayak mana jadi statusnya tuh, Pak, kan? Orang tuanya yang membuat hingga anaknya seperti itu. Tetapi butuh waktu untuk anak ini untuk menetralkan lagi hatinya. Jadi dia tidak 100% salah. Dan ternyata, Bu, sejarah itu sudah ada pada masa Nabi, yaitu anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, jadi kalau kita kembali ingat sejarah, Bu, Nabi Ishak ini di masa tuanya matanya itu buta, Pak. Ini terdapat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Dan dia punya 2 orang anak. Satu namanya Ais, satu namanya Yakub, Nabi Yakub tuh, Pak. Nabi Ishak lebih sayang kepada Ais daripada kepada Yakub. Ini udah ada nih, Pak, pilih kasih nih. Sementara istri Nabi Ishak lebih sayang kepada Nabi Yakub daripada kepada Ais. Jadi udah pilih-pilih nih, Pak. Suatu ketika Nabi Ishak meminta kepada Ais, buatkanlah ayah makanan. Ayah ingin betul kau yang membuatkan makanan untuk ayah. Langsung istrinya memanggil anak kesayangannya Nabi Yakub. Yakub, sini nak, cepat kau buatkan makanan untuk ayahmu. Pakai baju yang sering dipakai Ais. Kemudian minta doa kepada ayah. Jadi, Bu, selama ini, Bu, ya, banyak anak-anak hanya meminta doa kepada ibu, Pak. Ma doain Maya tuh agak panjang tuh, Pak. Masalah mau ujian nih, Ma, apa. Ke bapaknya, ke papa enggak, nak? Ya papa ya juga lah. Nampak basa-basi ke bapak tuh, Pak. Jadi dia enggak tahu bahwa untuk urusan duniawi ternyata doa ayah itu sangat makbul, Bu, untuk keberhasilan anaknya hidup di dunia. Makanya istri Nabi Ishak minta doa kepada ayahmu. Jadi bukan dia, Bu, disuruhnya anaknya untuk membuat makanan pakai baju yang sering dipakai Ais. Langsunglah Nabi Yakub membuat makanan, dipakainya mantel yang sering dipakai Ais, diantarkannya makanan kepada ayahnya. Ayah, silahkan makan, ayah. Dipegang Nabi Ishak, ini baju mantel bulu nih punya Ais. Tapi kenapa suara kau seperti Yakub, Ais? Sudahlah ayah, makan saja, doakanlah aku. Doa apa yang harus kumohonkan kepada Allah? Doakanlah aku memiliki harta dan keturunan yang banyak. Didoakanlah oleh Nabi Ishak alaihissalam. Setelah selesai ditanya oleh ibunya, bagaimana, nak? Ada didoakan ayah? Ada, ibu, aku meminta ayah mendoakanku agar aku memiliki harta dan keturunan yang banyak. Tidak lama datang Ais, Pak, ngantar makanan. Ayah, ini makanannya sudah siap. Ada apa ini? Kata Nabi Ishak. Kenapa suaramu seperti Ais, Yakub? Aku Ais, ayah. Bukankah kau yang sudah mengantarkan aku makan? Tidak, ayah. Ini baru kusiapkan makanan. Akhirnya Ais tahu dia dicurangi. Kemudian dia katakan, doakan aku memiliki kekuatan, ayah, dan pasukan yang banyak. Niatnya apa? Dendam kepada Nabi Yakub. Jadi kadang ada peran orang tua membuat anaknya itu bertengkar satu sama lain. Tapi efeknya di masa yang akan datang ya dia, Pak. Bukan di masa kecil-kecil tuh gitu. Efeknya tuh justru di masa yang akan datang. Makanya ada anak-anak yang cerita gitu, aku ingat betul bapak aku nih dulu. Jadi kayak gitu jadinya, Pak. Jadi seperti itu dia. Kayak mana caranya, Ustaz? Sementara anak kesayangannya dulu dia tidak mau, dia boleh ayah tinggal di rumah dia. Jadi seperti ini, Pak, efeknya. Anak akhirnya berdendam satu sama lain. Jadi istri Nabi Ishak karena tahu dia Ais memiliki niat buruk, Pak, kepada Nabi Yakub, cepat-cepat dia katakan, Yakub, kemasi pakaianmu.
tinggallah engkau di rumah pamanmu Laban. Nah, jadi nama pamannya ini Laban. Tinggallah engkau di rumah pamanmu Laban karena Ais ada niat jahat kepadamu. Nah, itulah yang membuat Nabi Yakub melarikan diri dari rumah. Sampailah dia di rumah Laban. Begitu sampai di rumah pamannya, dia ceritakanlah kenapa dia melarikan diri dari rumah, ada masalah dengan Ais, sebab-sebabnya apa. Kata Laban, ya udahlah, tinggal aja lah kau di sini. Bantu-bantulah aku kerja. Ternak kita banyak, jadi kerja aja kau di sini. Nah, rupanya pamannya itu memiliki 2 orang anak perempuan. Yang satu namanya Lia, yang satu lagi namanya Rahil. Cuman ada perbedaan yang sangat mencolok, Pak. Lia berwajah jelek, Rahil berwajah cantik. Nah, itu bedanya, Bu. Kata Nabi Yakub, paman, aku kan bakal lama tinggal di sini, paman. Boleh ndak nikahkan aku sama Rahil? Nah, jadi ini yang pernah saya sampaikan juga di Masjid Ronggo. Kecenderungan laki-laki itu memang sejak zaman dulu itu kepada perempuan cantik. Nah, itu ya, Pak. Pertengkaran antara Qabil dan Habil kan berebut Iklimah, Pak. Karena Iklimah berwajah cantik, Labuda berwajah jelek. Nah, ternyata Nabi Yakub juga menginginkan Rahil. Nah, jadi laki-laki itu pasti cenderung kepada perempuan cantik, sebaliknya juga perempuan cantik pasti dengan laki-laki tampan. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, saya tidak penting suami tampan, Ustaz, yang penting dia soleh. Udahlah, Bu, tidak usah Ibu menghibur diri lagi. Tahu saya penderitaan Ibu. Jadi sebetulnya tidak perlu dilapis-lapis tuh, Pak. Manalah ada orang bahagia. Loh, kenapa saya berani mengatakan ini, Bu? Udah banyak ketemu kasusnya, Pak. Untuk di Pekanbaru ini, bagaimana saya minta maaf kepada almarhum suami saya, Ustaz, karena saya pelawan. Apa sebab Ibu melawan? Karena dari awal tuh tidak suka sama suaminya nih, Pak. Jadi rumah tangga walaupun udah beranak-anak besar, Pak, tetap tidak enak dia sama suami. Jadi asal suaminya ngomong, ketus dia jadinya, karena dia memang tidak suka dengan suaminya. Jadi saya sering melawan, saya sering membantah. Nah, itu akibatnya jadinya, Bu. Makanya Rasulullah mengatakan, menikahlah dengan yang sekufu, ada perasaan satu sama lain. Nah, itu lebih bagus. Karena Rasulullah pun gagal menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsh. Zainab udah nolak, Pak. Kata Zainab, aku tidak ingin menikah dengan Zaid. Aku memerintahkanmu, Zainab. Kalau perintahmu Rasulullah, aku mau. Tidak seimbang, Bu. Yang satu perempuan bangsawan, yang satu mantan budak, Pak. Jadi begitu menikah, yang satu merasa majikan, yang satu lagi merasa dari pembantu gitu. Jadi tidak nyambung. 10 tahun nikah kan akhirnya bercerai jadinya, Bu. Nah, itu yang harus kita fahami, dan itu merupakan hal yang fitrah. Nah, jadi kata pamannya ini, oh boleh, kalau kau mau menikah dengan Rahil, kerja dulu sama aku 6 tahun. Nah, sekitar 6 tahunan lah, Bu. Semangatlah Nabi Yakub kerja, Pak, dengan pamannya ini. Setelah 6 tahun diingatkan oleh Nabi Yakub, paman, 6 tahun sudah aku bekerja dengan paman. Apakah sudah saatnya aku menikah dengan Rahil? Kata pamannya, sebetulnya sudah saatnya. Tapi adat kita, kalau kakaknya belum nikah, adiknya belum bisa nikah. Kalau kau mau, nikahlah dulu dengan Lia. Nah, waktu itu masih dibolehkan, Pak, menikahi 2 orang perempuan bersaudara. Kau nikahilah kakaknya dulu, karena tidak akan ada yang mau sama dia nih, Pak. Apa jalan lagi, Bu? Itu ngedrop Nabi Yakub dibuatnya, Pak. Udah 6 tahun menunggu, nggak taunya tidak jadi. Nah, artinya apa, Bu? Kecewalah Nabi Yakub ini. Cuman langsung teringat dia pernah membuat curang kepada abangnya, akhirnya dia juga kena lagi. Ada 2 dosa yang disegerakan di dunia ini sebelum kita mati. Kalau kita pernah memutuskan hubungan silaturahim dan menzolimi orang lain, itu di dunia kita harus sudah dapat dulu balasannya sebelum kita mati. Itu cash tuh, Pak, harus dibayar di dunia. Nah, jadi Nabi Yakub kena jadinya, Pak. Dan orang mengatakan, waduh, masa seorang nabi berbuat salah? Ada. Cuman bedanya itu, kalau nabi-nabi ini berbuat salah, mereka segera tahu kesalahannya dan mereka bertobat. Jadi bukan ada hal-hal yang aneh-aneh juga gitu. Sama seperti
Rasulullah ketika dimarahi Allah melalui surat Abasa wa Tawalla. Itu gara-gara Rasulullah sedang ngobrol dengan pembesar Quraisy. Abdullah ibnu Umi Maktum datang bertanya, dia buta bu, agak masam muka Rasulullah, makanya Allah tegur, Abasa wa Tawalla, bermuka masam kau Muhammad ketika seorang buta datang kepadamu. Bisa jadi yang buta inilah yang baik. Kena tegur Rasulullah Pak. Dan ayat itu pun tetap ada sampai sekarang gitu. Jadi hal yang biasa lah kalau melakukan kesalahan itu. Nah kemudian mau tidak mau, kata Laban, kalau kau nikah dengan Lia, setelah beberapa tahun ke depan nanti kau baru menikah dengan Rahil. Jadi waktu tidak ditentukan pula nih bu. Akhirnya menikahlah Pak Nabi Yakub dengan Lia tanpa rasa cinta sama sekali bu. Jangan rasa cinta, rasa iba tidak ada Pak. Cuman karena sudah halal mereka tetap berhubungan. Ada satu kelebihan dari Lia bu, dia subur Pak. Nah, jadi dia subur, kemudian dia hamil, melahirkan. Nah makin melahirkan makin cuek Nabi Yakub Pak, karena dia tidak suka kepada Lia. Nah mulai bu acuh lah. Cuman secara materi terkabul doa Nabi Ishak. Nabi Yakub memang kaya Pak, dia memiliki mukjizat yang unik. Jadi dia punya kambing hamil tuh bu, Nabi Yakub tinggal gosok perutnya, mau warna apa itu yang keluar Pak. Jadi kambingnya unik warnanya dan bisa terjual lebih cepat dan mahal. Jadi secara ekonomi Nabi Yakub mapan. Untuk anak-anaknya Nabi Yakub tidak pernah marah bu. Nabi Yakub kelebihannya tidak pernah marah sekalipun kepada anak, sangat lembut, cuman acuh. Nah jadi Nabi Yakub memberikan mereka kecukupan anak-anaknya, tetapi tidak memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi asal beranak makin cuek Nabi Yakub. Pokoknya belanja dikasih, perhatian dan kasih sayang tidak, karena memang tidak suka. Jadi bu, sampai akhirnya Nabi Yakub ini diizinkan oleh Laban untuk menikah dengan Rahil. Waduh Pak, tumpah ruah lah kasih sayang Nabi Yakub. Tambah cuek dia kepada Lia. Cuman ada lagi bedanya bu, ujiannya Rahil mandul. Jadi Lia ini sering ngejek lah Pak, aku walaupun buruk tapi aku bisa beranak. Kau cantik, tidak bisa beranak, apa gunanya? Sakit hati Rahil Pak. Dihadiahkannya lah selir kepada Nabi Yakub. Lahir lagi anak dari selir ini. Oh Lia pantang kalah juga Pak, dikasihnya pula selir kepada Nabi Yakub. Sehingga total lah anak Nabi Yakub itu 11 orang. Dari Lia dan 2 orang selir. Jadi waktu itu masih halal lah Pak, masalah selirnya. Rupanya Lia makin sakit hati dia Pak. Bukan rencana mau menghibur diri, justru malah sakit hati. Tapi dia rubah rasa sakit hatinya itu Bu, dengan mendekat kepada Allah. Terus meminta kepada Allah anak, minta kepada Allah anak, terus mendekat kepada Allah. Dia hilangkan rasa iri hati, hasad dengkinya kepada Lia. Kemudian dia minta kepada Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Pak. Sekali dikasih Allah tidak tanggung-tanggung pula. Lahirlah anak yang paling ganteng di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dari Rahil Pak. Beberapa tahun kemudian lahir lagi adik Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Pas melahirkan Bunyamin, Rahil meninggal dunia. Jadi sayangnya Nabi Yakub kepada 2 orang anak ini Pak, terutama kepada Nabi Yusuf, karena ganteng betul nih. Itu betul-betul berlebihan. Jadi masalah pilih kasih ini sudah pernah terjadi Pak. Sayang Nabi Yakub luar biasa kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Pokoknya betul-betul dikarantina Pak, diberi perhatian lebih. Yang 11 ini enggak. Makanya kata Allah dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Aku ceritakan kepada Muhammad kisah yang terbaik di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi Yusuf ini cerita kepada bapaknya Bu, wahai ayah, tadi malam aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Menggigil Nabi Yakub mendengar mimpi Nabi Yusuf itu. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jangan sampai saudara-saudaramu tahu tentang mimpi ini.
Karena Nabi Yakub ketakutan nih Pak, kalau sudah bersujud 11 bintang itu siapa maksudnya Bu? Saudara yang 11 itu Pak. Bulan, ibu, matahari, ayah akan sujud, berarti ada peristiwa besar yang akan terjadi menimpa Nabi Yusuf. Artinya apa Bu? Nabi Yakub mengakui bahwa dia memang pilih kasih Pak. Dari ayat itu Allah menerangkan bahwa Nabi Yakub ketakutan. Rupanya benar Pak. 11 orang ini rapat Bu. Kalian terasa enggak selama ini bapak sayangnya hanya dengan Yusuf? Kita sampai tidak diacuhkan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian mengatakan kita bunuh saja Yusuf. Enggak usah dibunuh, kita bikin dia menderita. Kalau bunuh itu habis penderitaannya. Kita bikin dia menderita. Kita jauhkan dia biar tahu rasa dia. Jadi Bu, akhirnya disepakati lah, kita bikin sinetron lah. Sinetronnya bagaimana? Nanti dibujuk-bujuk ayah, kita bawa si Yusuf ini main, kita berusaha untuk membujuk ayah. Akhirnya dibujuknya lah Pak, sesuai skenario. Ayah, kasihan kami lihat Yusuf nih ayah, masa di rumah terus dia? Biarlah kami bawa dia main ayah, supaya dia tahu dunia luar. Nah. Kalau kalian mau main-main lah, mau pulang mau enggak serah kalian. Jangan kalian bawa Yusuf nih. Dibujuk terus Pak, didesak. Pokoknya aman ayah, kami jaga Yusuf itu. Nanti kalian lengah, diterkam dia sama serigala. Ayah masa tak percaya sama kami ayah? Kami cukup kuat ayah. Akhirnya melemah Nabi Yakub. Bawalah, aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Di kalimat inilah Allah marah kepada Nabi Yakub, menyerahkan perlindungan Nabi Yusuf kepada saudaranya, bukan kepada Allah. Jadi maka Rasulullah, Nabi Yakub makanya diuji karena kalimat itu yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Dibawalah Bu Nabi Yusuf nih. Itulah kadang Pak, kalau ada kakak bapak, abang bapak tiba-tiba benci sama bapak tidak ada salah sama dia. Itu kisah Nabi Yusuf ini lah Pak. Dia tidak tahu apa-apa Pak. Dia tidak pernah berantem sama abangnya, tapi abangnya benci sama dia. Jadi bapak sabar ya Pak ya, kalau misalnya ada kejadian macam ini menimpa bapak, benci aja saudara bapak, nengok bapak. Nabi Yusuf pun Bu dibawa sampai ke perbatasan Yordan Mesir, ada sumur di sana. Buka baju kau Yusuf. Buka untuk apa Bang? Tidak usah kau banyak tanya, buka aja baju kau tuh. Karena dia takut Pak, masih kecil baru. Kalau dalam riwayat dalam kitab ini Bu sekitar 7 atau 8 tahun umur Nabi Yusuf waktu itu. Dibukanya lah bajunya, masuk ke dalam ember nih, masukkan dalam ember Pak. Menangis Nabi Yusuf itu diturunkan ke sumur. Sampai di sumur disuruh dia lepaskan ember itu. Nah kebetulan mungkin ada dinding dekat sumur itu Bu. Disitulah dia berdiri menangislah di situ. Kemudian dia ambil kambing, dia sembelih kambing itu, darahnya dicecerkan ke baju Nabi Yusuf. Mulailah skenario kedua. Sampai di rumah menangis-nangis lah, wahai ayah, maafkan kami ayah, rupanya kami memang lengah. Yusuf diterkam oleh serigala ayah, ini darah Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Kesabaran mudah-mudahan diberikan Allah kepadaku, dan Allah akan balas keburukan kalian. Jadi Nabi Yakub itu tidak pemarah sama anak Pak. Sama sekali tidak marah dia. Tetapi habis Nabi Yakub mengatakan itu Pak, sejak saat itu air mata tidak pernah berhenti keluar. Sampai pula Nabi Yakub buta matanya. Itu menangis siang malam menangis sampai mata buta. Jadi hati-hati juga nih Bu ya, jangan banyak-banyak menangis Bu. Banyak menangis bisa buta matanya dia. Tapi ingat Pak, tangisan itu dalam ilmu psikologi ada dua Bu. Kalau kita menangis bahagia, itu air mata yang keluar dingin. Tapi kalau kita menangis karena sedih, kecewa, marah, takut, sakit, itu panas. Itu aja beda. Dan itu akurat loh Bu, itu ilmiah loh Pak. Jadi saya ingat ada bapak kematian istri Bu, dipeluknya foto istrinya Bu. Nangis saja Pak, tiap orang datang, ini foto istri saya waktu, pokok album itu dibawain lah. Pas saya datang, Ustaz, dipeluknya lah saya Pak. Pas pipinya beradu ke pipi saya, terasa saya air mata bapak ini dingin Pak. Curiga saya nih. Bahagia nampak bapak ini. Cuman tentu tidak saya omongin Pak. Tapi ternyata saya benar Bu. Tidak lama setelah itu nikah dia balik.
hanya jarak dekat Bapak gitu. Jadi itu tuh enggak meleset tuh Bu, itu enggak meleset. Jadi enggak selamanya tangisan orang tuh sedih gitu Pak. Anak Bapak nikah, Bapak kan nangis, itu tuh nangis bahagia Pak, itu pasti dingin tuh, itu pasti dingin. Anak wisuda, naik rumah baru, nangis, itu dingin air matanya. Nah jadi Bu ya, Nabi Yakub ini menangis sedih, panas air mata itu, lama-lama buta matanya. Nah kasihannya kita Nabi Yusuf Pak, di berhari-hari lah di dalam sumur itu. Nah pas ada orang mau ngambil air, nah itulah Pak ya, qadarullah. Jadi kita ini sudah dalam skenario Allah, selama kita menjalani hidup seperti ini jadinya. Kalau kita pilih jalan ini jadinya. Kalau kita pilih ini jadinya. Jadi sudah ada Pak, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Nah datanglah ada orang, pas dia mau ngambil air, timbanya besar, begantunglah Nabi Yusuf kecil ini. Tarik ke atas, kok berat nih rupa, sampai di atas, hadzal gulam, ini anak muda, udah hitam-hitam Pak. Kenapa dia bahagia Bu? Bisa dijual, itu maksudnya dia bahagia tuh Pak. Makanya hadzal gulam, ini anak muda, duit masuk nih. Pas ada penguasa Mesir lewat, Al-Aziz, ini kau mau beli budak ini? Didekati oleh Al-Aziz, ayo sudah, berapa kau mau jual? 2 dirham saja, jual murah Pak, 140.000. Dirham zaman dulu sampai sekarang sama angkanya, karena dia perak Pak. Zaman dahulu harga kambing 1 dinar. Zaman sekarang kan 1 dinar juga Pak. 1 dinar 3.578.000 sama. Jadi ukurannya kalau emas sama dirham itu dia akan ikut harganya tuh Bu. Diambil sama Raja Mesir, penguasa Mesir, dibawa pulang ke rumah Bu. Disampaikanlah ke istrinya, Zulaiha mandikan anak ini bersih-bersih. Dimandikan Nabi Yusuf. Akhirnya disuruhlah dia jadi pembantu di istana itu. Kau tidak boleh berjalan ke depan, kau harus tetap berada di dapur. Jadi Nabi Yusuf itu tidak pernah keluar Bu. Dan hebatnya Bu, yang perlu kita tiru dari Nabi Yusuf nih Pak, tidak mau membuka siapa jati diri dia. Jadi apa takdir dia, itu yang dia jalani. Kalau kita kan kadang ninggi-ninggi itu Bu, aku sebetulnya diapain abang aku, sebetulnya bapak aku kaya sebetulnya. Kan sering ada orang tinggi-tinggi macam itu Pak kan. Tapi dia tidak mau. Kadang saya misalnya naik Grab gitu Bu ya, saya ini sebetulnya sopir Pak, iseng aja nih. Udahlah Pak, jalani aja lah takdir. Tidak usah, tidak perlu Bapak cerita itu. Untuk apa cerita itu Pak ya? Apa takdir kita, ya udah jalani aja. Apalah kita mesti malu, jalani aja takdir itu. Ada waktu itu tukang bangunan Pak, wah saya sebetulnya kerja ini ingin merasakan bagaimana letihnya mencari uang sebetulnya. Udahlah Pak, nggak ada orang yang berpikir macam itu Pak. Kalau enak hidup nggak mungkin lah mau macam ini. Udahlah, nggak usah tinggi-tinggi itu lagi. Tapi Nabi Yusuf dijalaninya takdir itu Pak. Itu yang harus kita contoh Pak. Disuruh jadi pembantu, dia jadi pembantu. Dan nggak mau cerita dia ke orang-orang itu Bu, bahwa bapaknya kaya, memberi dia kecukupan, dia anak orang yang berada, nggak mau dia. Ya udah jadi pembantu, ya jadi pembantu. Sampailah akhirnya dia di umur 15 tahun Pak. Nah di umur 15 tahun tuh tidak tahan lagi ibu angkatnya Zulaiha, melihat ketampanan Nabi Yusuf Pak. Kan terus bertambah tuh Pak kan, terus bertambah ketampanan Nabi Yusuf itu. Akhirnya jatuh cinta lah ibu angkatnya dengan dia, Zulaiha. Begitu raja pergi bersama penasehatnya, diam-diam Zulaiha menggedor pintu kamar Nabi Yusuf. Dibukakan oleh Nabi Yusuf, ada apa nyonya? Ditutupnya pintu. Udahlah Yusuf, kau tidak usah munafik lagi. Aku suka sama kau, kau pasti suka sama aku kan. Jangan nyonya, suamimu sangat baik kepada kau. Allah Yusuf, tidak usah kau bohong lagi. Itulah kalau pakai bahasa kita Bu ya, dikurung dalam itu. Dikejar-kejar Nabi Yusuf Bu. Apakah Nabi Yusuf suka dengan Zulaiha? Allah yang membukanya dalam surat Yusuf ayat 24 Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau dengan Zulaiha. Itu Bu, dibuka oleh Allah hati Nabi Yusuf itu betul mau Pak. Cuman Allah selamatkan Nabi Yusuf. Artinya Pak, yang menjadi lawan sifat istiqomah kita adalah hawa nafsu Pak. Dan hawa nafsu ini satu, cuman minta tolongnya ke Allah Pak. Tidak bisa pakai cara lain. Karena kadang menang banyak kalahnya Pak. Itu kalau kita melawan hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah, pulang dari perang Badar, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar.
melawan hawa nafsu. Karena dia memang sulit untuk dikalahkan. Contohnya bulan Ramadan, Pak. Padahal tiap hari kita tahu udah banyak beli perbukaan akhirnya tidak temakan, tapi tetap juga beli tiap hari, Pak. Kan aneh tuh, Pak. Itulah hawa nafsu itu. Kenapa banyak orang jahat di bulan Ramadan itu, Bu? Karena lawannya hawa nafsu, Pak. Disitulah iblis agak bisa membuktikan, Bu. Kami jangan dituduh juga lagi ya. Kami udah terikat nih. Kami tidak ada menggoda kalian. Berarti yang jahat ya asli jahat lah. Itulah lawannya, Pak. Hawa nafsu dia sendiri. Karena iblis tidak ikut campur lagi, Bu. Selama ini kita difitnah, kata iblis kan, Bu ya. Kita juga kata yang salah. Aslinya itulah kita. Bulan puasa itu itulah aslinya kita, tanpa ada iblis. Itulah lawan hawa nafsu itu paling berat, Bu. Hanya minta tolong ke Allah lagi yang bisa menyelamatkan, Pak. Karena, Bu, kalau kita bilang, Bu, kalau kita taat agama, aman kita dari godaan wanita. Jangan, Pak. Abdah bin Abdurrahim itu tuh, Bu, tabi'ut tabi'in, pasukan jihad Islam, penghafal Quran, faham Quran. Waktu mengepung benteng orang Yahudi, terpesona dia dengan perempuan di dalam benteng itu, Pak. Dibuatnya surat, bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad, Pak. Penghafal Quran, paham Quran, mujahid Islam, pedangnya aja masih berdarah, kata para sahabat, Pak. Tidak didengarnya lagi kata-kata sahabat. Itulah ngerinya godaan wanita. Bukan wanitanya yang jahat, Bu. Kami laki-laki ini yang ngeri, Bu. Dia pantang dikasih harapan, Pak. Memang kadang pakai istighfar ya juga, Bu. Tapi tidak mempan kadang. Tidak mempan. Perempuan seksi di depan, Pak, di lampu merah. Bapak mau zikir apapun tidak akan mempan lagi, Pak. Tidak akan mempan. Mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak bisa. Karena yang dilawan hawa nafsu, Pak. Satu-satunya jalan itu memang menyingkir, menyingkir, Pak, nggak bisa. Nah, jadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah sehingga dia melarikan diri. Pas sampai di pintu ditarik oleh Zulaiha, bajunya robek di belakang. Pas buka pintu, pas suami Zulaiha pulang, Pak, dengan penasehatnya, Bu. Apa yang terjadi, Pak?